Tuan Tanah adalah dewa. Bab 439. Fang Danxing mendesah dalam hatinya. Dia mengenali Qin Ming dan merasa bahwa Qin Ming adalah pihak yang lebih lemah dibandingkan dengan Qiao Puze. Dia ingin membantu Qin Ming, tetapi dia tidak menyangka Qin Ming akan terus mengganggunya. Tuan Qin, keharmonisan adalah hal terpenting dalam segala hal. Dengarkan aku, mari kita berdua mundur selangkah dan mengubah hal-hal besar menjadi hal-hal kecil. Fang Zuqing menasihati lagi. Karena bos Fang bertindak sebagai pembawa damai, aku akan menunjukkan mukaku padamu dan melakukan apa yang mereka katakan. Kita akan bertemu di ring tinju. Biarkan mereka menemukan siapapun yang mereka inginkan. Aku tidak akan menolak siapapun. Qin Ming berkata dengan bangga. Qiao Puze tertawa marah, kamu sudah mengatakannya, jangan menyesalinya. Senyum sinis muncul di wajah Qiao Zhenyuan, dan dia berpikir dalam hati, Qin, tunggu saja kematian, aku akan mencari seseorang untuk memukulmu sampai mati. Aku sudah mengatakan apa yang ingin kukatakan, dan aku tidak bisa menariknya kembali. Tidak ada yang perlu disesali. Qin Ming menepuk dadanya, jika kamu bisa mengalahkanku di ring tinju, aku akan mengakuinya, dan kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan padaku. Tapi sekali lagi, bagaimana jika orang yang kamu temukan kalah? Qiao Zhenyuan dan Qiao Puze saling berpandangan, lalu berkata, jika orang-orangku kalah, itu artinya bukan kamu yang mendorongku ke dalam masalah ini. Aku lebih baik minta maaf. Jika permintaan maaf itu berguna, apa gunanya polisi? Qin Ming berkata dengan nada bercanda, aku tidak butuh permintaan maafmu. Jika orang-orangmu kalah, lompatlah ke laut dan bergulinglah kembali ke pantai. Jauhi aku saat kau melihatku di masa mendatang. Baiklah, sudah diputuskan. Qiao Zhenyuan menggertakkan giginya. Untuk mencegah orang lain bicara omong kosong, mohon Tuan Fang menjadi saksi bagi kami. Qin Ming menatap Fang Danxing dan berkata sambil tersenyum. Pada titik ini, Fang Danxing tidak bisa lagi bernegosiasi, jadi dia hanya bisa mengangguk dan berkata, baiklah, saya akan menjadi saksi secara langsung ketika saatnya tiba. Tuan Qin, saya minta Anda bersiap beberapa jam lagi. Sampai jumpa di ring tinju bawah tanah pukul 10 malam. Alasan mengapa Qiao Zhenyuan mengatur waktu pukul 10 malam adalah karena Neptunus pasti akan tiba di Laut Lepas sekitar pukul 10, dan membunuh orang di Laut Lepas bukanlah hal yang melanggar hukum. Banyak orang digeladak mendengar dengan jelas pertempuran antara kedua belah pihak, dan Fang Danxing akan memimpinnya secara langsung. Berita itu menyebar dengan cepat dan membangkitkan minat banyak orang. Kali ini, Neptune digunakan sebagai tempat penyelenggaraan East China Entrepreneurs Summit dan tidak ada pertandingan tinju hitam yang diselenggarakan. Fang Danxing melihat peluang bisnis dan memerintahkan orang-orang untuk menyiapkan tempat pertandingan dan mempromosikannya di radio. Saat itu, penjualan tiket saja sudah akan menjadi pemasukan yang cukup besar. Semua orang bubar, dan Qiao Zhenyuan buru-buru menghubungi petinju hitam terkuat di bawah komandonya, memerintahkannya untuk membunuh Qin Ming atau melukainya dengan parah. Tanpa ada orang luar di sekitar, Bu Qingyi dengan putus asa menyalahkan, kamu benar-benar tidak bisa diam sejenak. Kamu membuat keributan besar begitu naik ke kapal, dan kamu juga setuju untuk bertarung. Bagaimana jika kamu terluka? Kita sudah saling kenal sejak lama, tapi kamu masih tidak mengerti aku. Kapan kamu pernah melihatku dikalahkan? Kata Qin Ming sambil tersenyum. Kakak Gu, jangan khawatir. Kakak Qin sangat terampil dan tidak ada seorang pun di seluruh kapal yang bisa menyakitinya. Huo Nanling menghibur. Aku tidak takut pada 1000 orang, aku hanya takut pada 1 orang. Jika aku tahu kau akan membuat masalah, aku tidak akan membawamu ke sini. Gu Qingyi berkata dengan menyesal. Jangan pernah berpikir untuk mencampakkanku. Aku akan mengikutimu kemanapun kau pergi. Aku akan tetap bersamamu selama sisa hidupku. Siapa yang ingin kau mengikutiku seumur hidupmu? Kau hanya bermimpi. Gu Qingyi memutar matanya ke arah Qin Ming dan berkata dengan sedikit amarah wanita kecil. Jika kau tidak membiarkanku mengikutimu, aku akan mengikutimu. Bagaimanapun, kita adalah belalang yang terikat tali yang sama. Kau tidak bisa lari, begitu pula aku. Qin Ming berkata sambil tersenyum nakal. Petik 2. Apa artinya menjadi belalang di atas tali? Sangat sulit untuk membicarakannya. Petik 2. Jika aku katakan dengan baik, aku ingin menjadi sepasang sayap di langit dan sepasang dahan di tanah. Berhenti. Sebelum Qin Ming sempat menyelesaikan ucapannya, Gu Qingyi menyela, berhenti bicara. Seluruh tubuhku merinding. Jangan membuatku jijik. Huo Nanling tersenyum manis dan berkata, Saudari Gu, saya rasa jika Anda dan Saudara Qin bersama, kalian pasti akan menjadi pasangan yang serasi. Yang satu berkulit putih dan yang satunya berkulit hitam, kalian adalah pasangan yang serasi. Kenapa kamu tidak katakan saja kalau Qingyi dan aku adalah pasangan yang cocok? Canda Qin Ming. Bah. Gu Qingyi meludah, aku tidak akan memadukan hitam dan putih denganmu, itu seperti memadukan putih dan hitam. Jika kau tidak mau menandingiku dalam warna hitam dan putih, lalu bagaimana kau akan menandingiku? Qin Ming bertanya dengan senyum nakal, bibirnya melengkung membentuk lengkungan jahat. Pernyataan ini mudah disalahpahami. Gu Qingyi juga disesatkan oleh Qin Ming. Sebuah adegan yang tidak cocok untuk anak-anak muncul di benaknya. Dia langsung mengerutkan kening dan mengutuk dengan suara dingin, bajingan yang tidak tahu malu.
Bajingan adalah karakterku, tak tahu malu adalah julukanku, kau benar-benar mengerti aku. Kata Qin Ming tanpa malu-malu. Gu Qingyi mendengus marah, mempercepat langkahnya, dan mengabaikan Qin Ming. Ngomong-ngomong, saudara Qin, pria parubaya bernama Kiao dituduh menyentuh pantat seorang gadis dan jatuh ke laut. Itu semua salahmu, kan? Huo Nanling memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya. Jangan menuduhku, itu tidak ada hubungannya denganku. Qin Ming menatap sosok menawan Gu Qingyi yang berada 1 meter di depannya, dan tidak dapat menahan keinginan untuk menggodanya. Dia melambaikan dagunya dengan santai, dan kekuatan tak terlihat menyapu dan mendarat tepat di pantat Gu Qingyi yang bulat dan kencang. Gu Qingyi tiba-tiba merasa seolah-olah ada sesuatu yang menimpanya dan dia hampir berteriak. Dia berbalik dengan malu dan marah dan melotot ke arah Qin Ming. Jangan lihat aku tidak menyentuhmu. Qin Ming buru-buru mengangkat tangannya, dan saat dia mengangkat tangannya, energi tak terlihat lainnya melonjak keluar. Kali ini, Gu Qingyi merasakan ada yang menepuk dadanya. Selain merasa malu dan marah, dia juga merasakan hembusan angin yang bertiup melewati dadanya, yang terasa seperti ditepuk oleh tangan tak terlihat. Kakak Gu, jangan marah. Sebenarnya, bukan kakak Qin yang menyentuhmu, tetapi aliran udara yang dia sebarkan. Huo Nanling tampak menenangkan, tetapi sebenarnya dia sedang mengipasi api. Tak tahu malu. Gu Qingyi melotot ke arah Qin Ming. Dia terpelajar dan jarang dimaki. Kata, tak tahu malu, adalah umpatan terburuk yang dapat dia pikirkan. Tidak usah dijelaskan, sudah membuatku dimarahi. Qin Ming mengangkat tangannya secepat kilat dan memukul kepala Huo Nanling, namun dia tidak menggunakan banyak tenaga. Aku membantumu, oke. Kau tidak menghargai kebaikanku. Huo Nanling mengeluh, tampak kesal. Sambil mengobrol dan tertawa, mereka bertiga sampai di kamar tamu mewah di area A. Qin Ming juga ingin masuk, tetapi dihentikan oleh Gu Qingyi. Kamar tamumu ada di area C. Seolah ingin membalas perilaku Qin Ming yang tidak tahu malu sebelumnya, Gu Qingyi menarik Huo Nanling ke dalam kamar dan membanting pintu hingga tertutup. Diskriminasi, ini diskriminasi nyata, saya protes. Kata Qin Ming dengan marah setelah ditolak. Kamar tamu dibagi menjadi area A, area B, dan area C sesuai dengan tingkat kemewahannya. Mereka yang ditempatkan di area A adalah CEO atau orang kaya yang memimpin perusahaan grup yang nilainya sekitar puluhan miliar. Mereka yang memiliki perusahaan bernilai puluhan miliar ditempatkan di area B, dan personel pendamping ditempatkan di area C. Gu Qingyi awalnya ingin memesan kamar mewah untuk Qin Ming di area A, tetapi kamar itu sudah penuh, jadi dia harus membiarkannya pergi ke area C. Qin Ming berbalik tanpa daya dan melihat ke arah. Dia turun ke bawah dan menyalakan sebatang rokok. Ketika Qin Ming menuruni tangga menuju area C dan berbelok di sudut, sesosok tubuh anggun tiba-tiba berlari keluar. Qin Ming mencium aroma wangi dan menabrak sosok anggun itu. Ah! Wanita itu menjerit dan hampir jatuh ke tanah. Qin Ming segera menangkapnya. Maaf, apakah Anda baik-baik saja? Qin Ming baru saja menghisap setengah rokok di tangannya ketika wanita itu menabraknya dan membakar pahanya, meninggalkan lubang di celananya. Dia segera menarik tangannya dan membuang rokok itu ke tong sampah di dinding. Wanita itu berbicara dalam bahasa asing. Untungnya, Qin Ming fasih dalam banyak bahasa dan dapat mengatakan bahwa dia berbicara dalam bahasa Rusia, yang berarti tidak apa-apa. Qin Ming kemudian menatap wanita yang menabrak lengannya. Dia berambut pirang, hidung mancung, mata biru besar yang menawan, kecantikan alami, kulit seputih krim, dan tubuh yang proporsional. Dia jelas-jelas wanita cantik Rusia. Dia mengenakan kemeja putih tanpa lengan, yang sangat transparan, dan bra hitam di bawahnya terlihat jelas, memberi orang godaan yang tak terucapkan. Dia mengenakan celana ketat hitam di tubuh bagian bawahnya, yang dengan sempurna memperlihatkan bokongnya yang melengkung dan kakinya yang lurus dan ramping. Dia mengenakan sepatu hak tinggi berwarna hitam, haknya sangat tinggi, setidaknya 10 cm. Dalam kesan Qin Ming, gadis-gadis Rusia relatif berpikiran terbuka, yang banyak berhubungan dengan kondisi nasional Rusia. Rasio gender di Rusia tidak seimbang, dengan lebih banyak wanita daripada pria. Wanita tidak dapat menikah kecuali mereka menggunakan cara tertentu untuk menarik perhatian pria. Si cantik Rusia itu mengenakan sepatu hak tinggi yang terlalu tinggi, dan dia berjalan terlalu cepat, sehingga pergelangan kakinya terkilir saat bertabrakan. Dia mengerang kesakitan dan berjongkok untuk menggosok pergelangan kakinya. Qin Ming berada di posisi tinggi, melihat ke bawah dari atas. Dengan sedikit menundukkan kepalanya, dia bisa melihat pemandangan leher wanita cantik Rusia yang menggoda dan membuat hidungnya berdarah. Dia harus mengakui bahwa wanita barat umumnya memiliki payudara yang lebih besar daripada wanita timur, dan wanita cantik Rusia di depannya adalah contoh nyata. Bagaimana keadaan kakimu? Apakah kamu ingin aku memijatnya? Aku sudah belajar cara mengobati memar dan terkilir. Qin Ming berkata dalam bahasa Rusia yang fasih. Si cantik Rusia mengerutkan kening kesakitan, tetapi dia tidak menolak kebaikan Qin Ming dan berkata dengan sopan, terima kasih. Qin Ming setengah berlutut dan membiarkan wanita cantik Rusia itu melingkarkan salah satu lengannya di lehernya. Dia melingkarkan satu tangan di pinggang ramping wanita cantik Rusia itu, membantunya berdiri, dan berjalan menuju kamar tamunya. Si cantik Rusia ini berjalan pincang, yang membuat orang-orang merasa kasihan padanya. Maaf sekali aku tak sengaja bertemu denganmu.
Siapa namamu? Lilia. Lilia berarti bunga bakung dalam bahasa Mandarin, dan kamu benar-benar sesuai dengan namamu. Kamu secantik dan semenarik bunga bakung. Puji Qin Ming. Terima kasih. Kata Lilia sopan, Anda juga berbicara bahasa Rusia dengan sangat baik. Siapa nama Anda, Tuan? Qin Ming. Sambil berbicara, Qin Ming membantu Lilia ke kamar tamu dan membiarkannya duduk di tepi tempat tidur. Area C adalah kamar tamu biasa. Kamarnya tidak besar. Ada kamar mandi di pintu masuk dan tempat tidur ganda besar beberapa langkah ke depan. Kamarnya bersih dan rapi. Qin Ming mengangkat kaki kiri Lilia yang terkilir dan melepaskan sepatu hak tingginya, memperlihatkan kakinya yang indah yang terbungkus stoking hitam. Lengkungan kakinya halus dan lekuknya lembut, seperti sebuah karya seni. Kemudian dia memijat pergelangan kakinya dengan lembut. Karena merasa lebih nyaman diremas, Lilia menggigit bibir merahnya pelan dan mengeluarkan erangan manis dari tenggorokannya. Suaranya begitu lembut dan menawan sehingga membuat orang-orang memikirkannya. Bab 440. Jika dia adalah wanita oriental yang pendiam, tidak peduli seberapa nyamannya dia tidak akan mengerang di depan pria asing. Namun, Lilia tidak malu akan hal itu. Dia mengerang satu demi satu di tenggorokannya, dan ekspresi menawan muncul di wajahnya yang cantik. Baiklah, Tuan Qin, cubitanmu begitu nyaman sehingga aku tidak tega membiarkanmu melepaskannya. Alis Lilia penuh kasih sayang dan matanya menawan, sangat memikat. Suara lembut itu masuk ke telinga Qin Ming, membuat tenggorokannya terbakar dan bibirnya mulai mengering. Kau iblis yang menggoda sekali, kalau kau berteriak lagi aku akan memakanmu. Tiba-tiba, tubuh halus Lilia melesat maju, melingkarkan lengannya di leher Qin Ming, jatuh ke tanah, dan menekan Qin Ming di bawahnya. Qin Ming hanya merasa seluruh kepalanya terkubur di area yang sangat elastis dan lembut. Aroma tubuh yang membuat darahnya mendidih tercium ke hidungnya, membuatnya pusing dan otaknya dipenuhi darah. Dihancurkan oleh seorang wanita bukanlah gayaku. Qin Ming berguling, mengubah posisi pasif menjadi aktif, dan menekan Lilia di bawahnya. Lilia terkikik genit, yang sungguh menggoda dan tak terlukiskan, dan jelas bahwa dia siap dimanfaatkan tanpa perlawanan apapun. Seorang wanita yang datang kepadamu atas inisiatifnya sendiri mungkin tidak semenyenangkan itu. Qin Ming menahan api impulsif di hatinya, berdiri dan berkata, Nona Lilia, aku membuat lubang di celanamu. Sebagai kompensasi, aku akan memberimu celana baru. Aku akan membelinya untukmu sekarang. Setelah berkata demikian, Qin Ming bergegas keluar dari kamar tamu dalam 2 langkah, takut kalau dia selangkah lebih lambat, dia tidak mau pergi. Lilia tertegun sejenak. Ketika dia sadar, Qin Ming sudah melarikan diri. Dengan enggan, dia mengeluarkan ponselnya dari tas kecilnya dan menghubungi sebuah nomor. Dia berkata dalam bahasa Mandarin yang terbata-bata, Bos Qiao, saya gagal. Gagal. Suara seorang pria parubaya yang marah terdengar dari ujung telepon, bukankah kamu mengaku sebagai yang terbaik dalam merayu pria? Kamu bahkan tidak bisa melakukan hal sekecil itu. Kembalikan uang depositmu. Jika Qin Ming hadir, dia pasti bisa tahu bahwa suara di telepon itu adalah suara Qiao Zhenyuan. Untuk berjaga-jaga, Qiao Zhenyuan secara khusus mengatur seorang wanita cantik Rusia untuk merayu Qin Ming dan menguras kekuatan fisiknya untuk memastikan bahwa dia akan memenangkan pertandingan tinju malam itu. Namun, Qin Ming tidak terpancing. Sungguh wanita cantik yang menggoda. Aku hampir tidak bisa mengendalikan diri. Sesampainya di dek, Qin Ming menghirup angin laut yang sejuk beberapa kali, dan darah yang mengalir deras perlahan-lahan ditekan. Ayo kita makan dan mencari tempat untuk beristirahat untuk persiapan pertandingan tinju malam ini. Waktu berlalu begitu cepat, dan sekarang sudah hampir pukul 10 malam. Banyak orang sudah duduk di tempat pertandingan di lantai dasar yang awalnya digunakan untuk menyelenggarakan pertandingan tinju hitam. Kami baru saja naik kapal malam ini. Penyelenggara East China Sea Entrepreneurs Summit tidak mengatur kegiatan apapun. Semua orang bebas untuk menghibur diri. Banyak orang memilih untuk menonton pertandingan tinju sebagai hiburan. Qiao Puze, Yang Jie, dan pemuda kaya lainnya dari keluarga besar dengan status terhormat juga duduk di barisan depan kursi VIP. Karena mereka kaya dan berkuasa, mereka lebih peduli dengan wajah mereka sendiri dan bangga berada di samping Bu Qingyi dan Fang Danxing, 2 wanita cantik yang memukau. Di layar besar, klip video pertandingan tinju Qin Ming sebelumnya dengan lawan-lawannya terus diputar. Terakhir kali Qin Ming dan Xiao Yutong datang ke Neptune, mereka telah bertarung dalam beberapa pertandingan tinju kotor, tetapi jumlah pertandingannya terbatas, jadi klip video tentangnya terlalu sedikit, dan hanya ada beberapa adegan yang diputar bola-balik. Tapi lawan Qin Ming. Namun, ia terkenal di dunia tinju hitam, dijuluki Serigala Lumpuh, dan merupakan petinju hitam terkuat di bawah Stadion Tinju Zhenyuan yang dikelola oleh Qiao Zhenyuan. Dikatakan bahwa ia memiliki kekuatan untuk bersaing memperebutkan kejuaraan tinju yang diadakan di Neptunus beberapa waktu lalu, tetapi ia melewatkan kompetisi karena ia mengalami cedera otot selama latihan dan sayangnya gagal berpartisipasi. Dalam rekaman yang diputar, Chanlang berulang kali menjatuhkan lawannya dengan brutal. Tanpa kecuali, lawan-lawannya itu terbunuh atau terluka parah. Adegan itu berdarah-darah, sehingga ia mendapat julukan Chanlang. Selain itu, layar besar tersebut juga menggulirkan informasi tentang Chanlang.
Tingginya 1,81 meter, beratnya 94 kg, dapat melakukan bench press 124 kg, squat 527 kg, serta memiliki rekor 74 kali menang dan 0 kali kalah, termasuk 47 kali kill yang dilakukan lawan-lawannya. Gu Qingyi ketakutan melihat adegan berdarah itu. Dia tidak lagi memiliki ketenangan dan ketenteraman seperti biasanya. Ekspresinya serius dan dia semakin khawatir tentang keselamatan Qin Ming. Ini bukan pertandingan tinju, ini jelas pertarungan hidup dan mati. Apakah Qin Ming ada di sini? Gu Qingyi berbalik lagi dan bertanya kepada Huo Nanling yang duduk di barisan belakang. Dia telah menanyakan pertanyaan ini berkali-kali, dan saat waktu pertandingan tinju semakin dekat, dia menjadi semakin gugup. Aku belum melihat kakak Qin. Huo Nanling menggelengkan kepalanya dan berkata, Kakak Gu, jangan khawatir. Kakak Qin pasti bisa mengalahkan lawannya tanpa cedera. Meskipun Gu Qingyi telah melihat keterampilan Qin Ming dan memang sangat kuat dibandingkan dengan orang biasa, lawannya sangat brutal sehingga dia tidak bisa tidak khawatir. Nona Gu, apakah Anda khawatir dengan keselamatan Qin Ming? Qiao Puze memanfaatkan koneksinya untuk mengatur tempat duduk di sebelah Gu Qingyi sehingga dia bisa menikmati kecantikan Gu Qingyi dari jarak dekat. Gu Qingyi tidak menyangkalnya dan mengangguk sedikit. Asalkan Nona Gu meminta, aku bisa meminta Paman Yuan untuk memberitahu Chanlang agar menunjukkan belas kasihan dan tidak membahayakan nyawa Qin Ming. Qiao Puze berkata dengan bangga. Tidak perlu. Qin Ming pasti menang. Sebaiknya kau beritahu Chanlang untuk mendoakannya dan biarkan Qiao Zhenyuan bersiap untuk terjun ke laut. Tanpa menunggu Gu Qingyi berbicara, Huo Nanling berkata dengan dingin. Qiao Puze berpura-pura sangat sopan. Dia mengabaikan Huo Nanling dan menunggu jawaban Gu Qingyi sambil tersenyum. Pada saat yang sama, dia cemburu dengan perhatian Gu Qingyi terhadap Qin Ming. Hal ini membuat Gu Qingyi merasa jijik terhadap Qiao Puze, dan dia berkata dengan tenang, mari kita tunggu dan lihat. Nona Gu, Anda mungkin tidak tahu banyak tentang pertandingan tinju hitam. Chanlang adalah petarung tinju hitam papan atas. Begitu dia melangkah ke atas ring, dia akan menganggap lawannya sebagai musuh bebuyutannya dan tidak akan pernah menahan diri. Sangat mudah untuk menyebabkan kematian. Selain itu, dia tidak harus memikul tanggung jawab hukum apapun di laut lepas. Jika Anda ingin dia menunjukkan belas kasihan, Anda harus memberitahu dia terlebih dahulu. Jika tidak, setelah pertandingan dimulai, tidak seorang pun dapat mengendalikan hasilnya. Kakak Gu, jangan dengarkan kebaikan hatinya yang munafik, kata Huo Nanling dengan nada meremehkan. Hal ini membuat Qiao Puze sangat marah, tetapi di hadapan Gu Qingyi, dia harus tetap bersikap sopan dan tidak kehilangan kesabaran. Nona Gu, semua yang saya katakan itu benar. Meskipun saya tidak ingin melihat kejadian berdarah yang mungkin akan terjadi selanjutnya, saya tidak punya alasan untuk membantu Qin Ming, kecuali jika itu demi Anda, Nona Gu. Kamu lebih pandai bicara daripada bernyanyi. Sayangnya, angan-anganmu itu gagal. Pada akhirnya, saudara Qin pasti akan menang. Tidak peduli seberapa banyak kata-kata manis yang kamu ucapkan, itu tidak akan berguna dan hanya akan menamparkan wajahnya. Huo Nanling berkata dengan nada sarkastis dan terus terang. Nona, harap berhati-hati dengan ucapan dan identitas Anda. Saya sedang berbicara dengan Nona Gu dan bukan giliran Anda untuk menyela. Qiao Puze berkata, tidak tahan lagi. Jangan berpikir kamu begitu mulia di mataku. Tidak berguna. Huo Nanling berkata dengan nada menghina. Ling Ling, jangan banyak bicara. Gu Qingyi menghentikannya dengan lembut, lalu meminta maaf kepada Qiao Puze. Ling Ling bicara apa adanya, Tuan Qiao, jangan pedulikan itu. Tidak ada, tidak ada. Ucapan Gu Qingyi seolah menyalahkan Huo Nanling, namun sebenarnya dia setuju dengan Huo Nanling, yang membuat Qiao Puze merasa malu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, selamat malam, dan selamat datang untuk menyaksikan pertandingan tinju ini. Pada saat itu, seorang pembawa acara berjas dan berdasi melangkah ke atas ring dan berkata dengan penuh semangat, sebelum pertandingan dimulai, izinkan saya memperkenalkan peraturannya. Pertandingan tinju ini adalah pertarungan tanpa aturan, yang berarti tidak ada aturan sama sekali. Pemenangnya adalah orang yang mengalahkan lawannya. Saat pembawa acara naik ke panggung, pertandingan tinju memasuki hitungan mundur. Orang-orang di tribun mulai bersemangat. Jantung Gu Qingyi mulai berdebar-debar, dan dia mengepalkan tangannya dengan gugup. Ekspresi Fang Danxing tenang dan kalem. Pertama, dia sering menonton pertandingan tinju hitam, dan kedua, tidak ada pihak dalam pertandingan itu yang banyak berhubungan dengannya. Dia hanya ada di sana sebagai saksi. Aku ingin melihat seberapa besar beban Qin dalam pikiranmu. Saat dia akan dipukuli sampai mati, kau pasti akan memohon padaku. Qiao Puze terus menatap Gu Qingyi, dengan senyum puas di bibirnya. Selain itu, kami juga telah membuka permainan judi. Peluang Chanlang adalah 0,5/1, dan peluang Qin Ming adalah 2/1. Anda dapat membeli kemenangan dan kekalahan berdasarkan penilaian Anda sendiri. Waktu taruhan berakhir 3 menit sebelum permainan dimulai. Teman-teman yang ingin memasang taruhan, silakan cepat, permainan akan segera dimulai. Ucapan pembukaan pembawa acara yang berapi-api berhasil membakar suasana di tempat kejadian. Saudariku, berapa banyak yang harus kita pertaruhkan untuk mendukung saudara Qin? Huo Nanling bertanya dengan penuh semangat. Ini, aku tidak pernah berjudi, kata Gu Qingyi. Kami ingin mendukung saudara Qin.
Cara yang paling langsung dan efektif adalah bertaruh padanya untuk menang. Karena kamu tidak pernah berjudi, pinjamkan aku beberapa juta dan aku akan bertaruh untukmu. Jika aku menang, aku akan menambahkan 50% dari kemenanganku. Huonan berkata dengan senyum menawan. Gu Qingyi berpikir sejenak dan berkata, aku akan meminjamkanmu 6 juta. Jika kau kalah, itu milikku, dan jika kau menang, itu milikmu. Saya juga akan bertaruh 6 juta agar Chanlang menang. Kata Kiao Puze sambil tersenyum. Tuan Kiao, Anda pikir Anda lebih unggul dari yang lain, jadi terlalu memalukan untuk bertaruh 6 juta. Apakah Anda punya nyali untuk membelinya? Dengan suara sarkastis, seorang pria dengan sebatang rokok di mulutnya berjalan menghampirinya dengan sikap acuh tak acuh. Kiao Puze melihat ke arah suara itu dan ketika dia melihat bahwa orang yang datang adalah Qin Ming, senyuman di wajahnya langsung berubah menjadi seringai. Berapa banyak yang ingin aku pertaruhkan, itu bukan urusanmu. Urus saja urusanmu sendiri. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan uang. Aku hanya merasa kamu tidak pantas mendapatkan reputasi itu, jadi aku mengatakannya dengan santai. Setelah mengatakan itu, Qin Ming melambaikan tangan kepada staf di dekatnya, mengeluarkan kartu bank, dan berkata dengan penuh semangat, aku ingin bertaruh 20 juta untuk diriku sendiri agar menang. Beberapa orang yang menganggap dirinya hebat hanya berani bertaruh 6 juta. Itu konyol. Kamu. Kiao Puze tahu bahwa Qin Ming sengaja mengejeknya. Dia tidak bisa membiarkan orang kecil mengalahkannya. Dia mendengus dingin, kamu sangat sombong dengan hanya 20 juta. Kamu sangat bodoh. Aku akan menambahkan 34 juta lagi, totalnya 40 juta. Jika kamu punya uang, ikuti saja aku. Jika kamu tidak punya uang, diam saja. 40 juta adalah jumlah uang yang sangat besar. Qin Ming berkata sambil tersenyum nakal, terima kasih sebelumnya atas kemurahan hati Anda. Saya akan menerima uang itu tanpa ragu-ragu. Bersambung.